Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Lama tidak berjumpa ya. Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ya. Baik, alhamdulillah Mas Anggi ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai bimbingan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, bimbingan kali ini bertujuan agar teman-teman semua dapat memahami pengertian manajemen waktu, prinsip-prinsip manajemen waktu, dan langkah-langkah atau cara untuk mengatur waktu. Jadi di sini temanya adalah manajemen waktu di sekolah menengah seni. Nah, teman-teman ini kan kelas 12 karawitan ya. Jadi harus pintar-pintar memanajemen waktu agar antara sekolah dengan latihan atau pentas itu tidak tabrakan. Nah, gitu. Jadi, kegiatan yang akan kita lalui pada bimbingan kali ini yaitu pertama, saya akan menyampaikan materi yang akan saya tampilkan melalui PPT. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab. Jadi, kalau teman-teman belum paham nanti bisa tanyakan kepada saya. Nah, setelah sekiranya sesi tanya jawab dirasa cukup, nah masuk nih sesi ice breaking atau nanti saya akan memberikan tebak-tebakan dan yang bisa menjawab akan saya beri hadiah. Gitu. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti bimbingan pada kali ini? Sudah, Bu. Ya, Ibu langsung menjelaskan materinya ya. Oke, tema kali ini mengenai manajemen waktu di sekolah menengah seni. Selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas pada bimbingan kali ini yaitu pengertian manajemen waktu, prinsip-prinsip manajemen waktu, dan langkah-langkah mengatur waktu yang baik dan benar. Yuk, slide selanjutnya yuk. Nah, pengertian manajemen waktu. Pengertian manajemen waktu umum adalah suatu perencanaan atau pengorganisir penggerakan dan pengawasan terhadap produktivitas waktu. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai metode atau cara memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Oke, yuk slide selanjutnya yuk. Nah, prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama yaitu tujuan adalah hasil utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghamburan waktu. Nah, pikirkan mulai sekarang ya, pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Jadi, untuk memanajemen waktu kalian harus menentukan tujuannya. Misalnya panjenengan semua ini mengatur waktu antara sekolah dengan pentas. Nih, tujuan utamanya adalah agar sekolah maupun pentas berjalan beriringan atau bahasa Jawanya melaku bareng. Nah, jadi tidak hanya sekolah saja atau hanya pentas saja, tapi hasil akhirnya adalah pentas dan sekolah itu beriringan. Nah, yang poin kedua yaitu be fleksibel. Nah, maksudnya di sini adalah jadilah fleksibel. Hidup ini bukan seperti matematika di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkadang mengharuskan kita menyiapkan plan A, plan B, sampai plan Z kalau dibutuhkan. Tidak usah terpaku pada list yang Anda buat hari ini. Nah, bersikaplah fleksibel dan buat diri Anda dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Jadi yang dimaksudkan adalah Anda kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit atau bahkan 1 detik kemudian. Nah, misalkan nih, dilalahnya ada sesuatu hal yang terjadi antara
yang terjadi dan tidak ada pada list yang kita buat pada hari ini, dengan bersikap fleksibel akan mengajari kita untuk menangani situasi yang tidak terduga. Poin ketiga yaitu selamatkan waktu dengan prioritas. Nah, jika Anda memiliki 10 list kegiatan yang akan dilaksanakan, jangan memaksakan semuanya harus semuanya terlaksanakan sehingga hidup Anda akan menjadi kaku. Nah, ambillah 3 kegiatan terpenting di mana selanjutnya adalah optimal. Contohnya yaitu ambillah kegiatan prioritas seperti sekolah, belajar, latihan, dan juga pentas. Nah, yang keempat yaitu fokus dalam satu waktu. Nah, ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal, maka hindari semua gangguan fokus. Matikan handphone atau apapun itu yang mengganggu konsentrasi Anda. Dan jangan kerjakan pekerjaan lain sebelum pekerjaan yang Anda kerjakan itu tuntas. Nah, yang nomor 5 yaitu refreshing. Maksudnya di sini adalah jangan memaksakan diri Anda untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Jangan menganut prinsip bahwa manusia seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah saat stres. Namun semuanya yang tidak seimbang pasti itu tidak baik. Kalau Anda berpendapat refreshing itu membuang waktu, maka ketika Anda stres berat dan merasa jenuh, maka waktu yang akan Anda buang menjadi lebih banyak lagi. Nah, contohnya seperti refreshing itu seperti nggak usah ke tempat ramai karena masa pandemi kan sekarang. Nah, contohnya refreshing itu adalah mendengarkan uyon-uyon, melihat pertunjukan karawitan, apresiasi pertunjukan wayang, tari, dan lain-lain. Di samping refreshing, Anda juga bisa belajar dari melihat pertunjukan-pertunjukan tersebut, teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu prinsip multitasking. Nah, gambaran mudahnya adalah istilah waktu Anda ketika menunggu, menyetir dalam perjalanan dengan membaca buku, mendengarkan uyon-uyon tadi, mendengarkan pentas karawitan, mendengarkan motivasi-motivasi hidup atau tips pengembangan diri. Nah, maka waktu Anda akan lebih berarti dibandingkan hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Nah, yang selanjutnya yaitu maintain balance, seimbangkan semuanya. Nah, yang dimaksudkan adalah bahwa semua yang berjalan tidak seimbang itu tidak baik. Apa jadinya bila dunia ini hanya siang? Kalau Anda hanya mementingkan karir dan mengabaikan keluarga, itu tidak ada artinya, teman-teman, ya. Dan juga halnya yang sering dialami siswa SMK itu yaitu siswa mementingkan pentas dan lupa akan sekolahnya. Itu juga sama artinya tidak. Itu juga tidak ada artinya karena tujuan utama seorang pelajar itu adalah belajar. Maka sebisa mungkin diatur agar waktu sekolah dan pentas itu seimbang. Selanjutnya yaitu berani untuk bilang tidak. Nah, ini adalah selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang ya dan kapan Anda harus bilang tidak. Intinya adalah dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent atau tidak penting, Anda bisa mengalokasikan waktu Anda untuk kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu Anda. Nah, contohnya nih, yaitu jika kakak kelas Anda nih ngajak menongkrong di pendopo SMKI dengan tujuan tidak jelas, maka Anda harus berani bilang tidak. Karena itu tidak penting dan Anda bisa menggunakan waktu untuk mendalami materi yang diberikan oleh guru. Nah, yang poin terakhir nih, jangan menunda-nunda. Inilah prinsip terakhir yang paling penting dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita Anda. Lakukan semuanya yang telah Anda rencanakan, selesaikan tugas yang tertata di list Anda. Manfaatkan waktu luang, hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan Anda menumpuk dan membuat Anda bingung sendiri. Contoh yang sering kita jumpai yaitu awal semester siswa-siswa masih berleha-leha tidak menghafal materi yang diberikan oleh guru. Namun saat waktu
Saat tiba waktu ujian, siswa bingung harus menghafal yang mana dulu karena saking banyaknya materi yang menumpuk. Itu biasa sering terjadi. Maka dari itulah manfaatkan waktu Anda dengan semaksimal mungkin agar Anda tidak keteteran di masa yang akan datang. Ya, yuk slide selanjutnya yuk. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen waktu. Yang pertama yaitu menyusun jadwal kegiatan biar tidak ada yang ketinggalan. Membuat jadwal kegiatan adalah langkah awal yang harus kamu siapkan atau Anda siapkan jika baru ingin memulai untuk menata harimu. Dengan adanya jadwal kegiatan, itu bisa menjadi pengingat terbaik agar kamu ingat jika kamu memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa tidak mempunyai pekerjaan yang bayar dengan rebahan di kos atau di rumah sepanjang hari. Contohnya seperti membuat deadline tugas, deadline hafalan materi, dan lain-lain. Yang poin kedua yaitu menentukan skala prioritas. Contohnya saat kamu berada di sekolah, tanggung jawab terbesar pelajar itu adalah belajar. Jika kegiatan sekolah seperti latihan untuk pentas memiliki jadwal berdekatan dengan jadwal deadline kamu, yang seharusnya kamu lakukan adalah menyelesaikan deadline kamu lebih cepat dari biasanya. Kemudian barulah kamu bisa melakukan latihan. Gitu. Yang poin selanjutnya yaitu lakukan semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah kamu buat. Agar semua list harian kamu tetap tertata dan selesai seperti keinginan kamu, cobalah mulai sekarang main setting waktu. Misalnya kamu memberikan waktu 2 jam untuk mengerjakan tugas, membuat vokal untuk karawitan, lalu jeda 1 jam untuk beristirahat dan makan siang, kemudian melanjutkan 2 jam berikutnya untuk latihan bersama teman-teman. Nah, awalnya ini pasti sulit membiasakan diri seperti ini, tapi pelan-pelan kamu pasti bisa. Anda semua pasti bisa kok. Yang nomor 4 yaitu get it done. Tentu saja semua rencana yang sudah kamu tata sedemikian rupa maupun sebagus apapun itu atau serapi apapun planning kamu, semua itu akan percuma jika kamu tidak menyelesaikannya. Jangan menunggu sampai kamu punya waktu, kamu yang harusnya menyediakan waktu tersebut. Jadi jangan menunda-nunda. Yang poin terakhir yaitu kembali pada kesadaran dirimu dan konsisten. Nah, setelah sudah menyiapkan jadwal, bisa mengatur prioritas, kemudian terbiasa men-setting waktu, bisa dipastikan pekerjaan harian kamu yang biasanya keteteran pasti akan membaik perlahan. Namun semua itu tetap kembali lagi kepada dirimu sendiri. Apakah Anda akan konsisten mengatur waktumu atau menyerah di tengah jalan dan membiarkan harimu berantakan lagi? Mengubah kebiasaan itu pastilah sulit teman-teman ya. Namun ingatlah, tidak ada tidak ada hal baik yang konsisten dilakukan berakhir dengan merugikan dirimu. Jadi jangan sampai menyerah ya. Nah, oke, materi yang Ibu sampaikan itu mungkin ada pertanyaan di slide selanjutnya, Mbak. Ya, monggo yang ingin bertanya, Ibu persilahkan atau ingin curhat boleh. Yuk teman-teman, ada yang mau tanya? Monggo yang teman-teman semua kalau ingin bertanya. Saya bertanya Bu. Ya, siapa ini ya? Diva, perkenalkan nama saya Diva Nuradiani. Pertanyaannya. Saya ingin bertanya bagaimana cara waktunya jika pentas dan latihannya itu di waktu yang bersamaan. Nah, apakah yang harus saya lakukan? Manakah dahulu yang harus saya prioritas seperti itu? Oh, jadi jika waktu pentas dan latihannya barengan gitu ya, Mbak? Ya. Oh, itu
Kalau boleh tahu latihannya berapa kali, Mbak? 5 kali. Oh gitu. Jadi latihannya 5 kali ya. Nah, Iya. kalau pentas itu kan hanya 1 kali ya mesti. Jadi jika latihannya 5 kali pertemuan kan gini. Jadi jika latihan 5 kali pertemuan, nah dan waktu yang bersamaan itu izin 1 kali untuk pentas, saya kira tidak. Ini kan masih ada 4 kali latihan lagi kan. Bisa ya kalau latihan itu harus memanfaatkan waktu yang 4 kali latihan tersebut dengan sebaik-baiknya agar keduanya sama-sama jalan. Tetapi yang harus diingat yang paling penting yaitu tidak mengganggu sekolah kan ya Mbak itu pentasnya ya. Gimana Mbak Dipa sudah paham dengan penjelasan saya? Jadi tidak apa-apa. Satu Terima kali kasih latihan dapat dipahami. ya, masih ada 4 kali latihan. Kalau pentas kan hanya 1 kali. Kalau latihan kan 5 kali, jadi izin 1 kali nggak apa-apa. Nanti yang 4 kali, tapi Mbak Dipa harus maksimal ikut latihannya gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Dipa. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Kira nggak ada ya teman-teman ya? Udah pada paham semuanya ya ini ya? Dari saya cukup, Ibu. Cukup Bu. Ya. Masuk sesi selanjutnya nih, yaitu games. Jadi, ice breaking ini judulnya tebak judul lagu. Nah, jadi nanti saya munculkan emoticon atau emoji. Nah, Anda harus menjawab itu adalah judul lagu apa gitu. Nanti saya kasih clue-nya ya, genrenya pop atau dangdut atau itu atau lagu anak-anak. Nah, nanti Anda harus jawab. Nah, kalau yang bisa menjawab nanti akan saya beri voucher untuk shopping di Matahari Mall. Itu ya, teman-teman. Oke, siap semuanya? Iya Bu. Oke, yuk. Nomor 1. Yuk, slide selanjutnya di slide yang ini clue-nya adalah lagu anak-anak. Bintang. Ayo, siapa yang bisa menjawab Bintang nih? kecil, Bu. Mas Anggi pintar sekali ya Mas Anggi ini ya. Oke, Mas Anggi selamat. Mas Anggi nanti saya beri voucher 5% untuk belanja di Matahari. Makasih, Bu. Sama-sama Mas Anggi. Yuk, pertanyaan selanjutnya. Ini masih lagu anak-anak, teman-teman ya. Kalian pada 5 Bu. Waduh, Mbak Nurma ini sangat pintar sekali ternyata ya. Oke, Mbak Nurma selamat. Nanti saya kasih voucher 5% untuk belanja di Matahari. Makasih Bu. Selanjutnya. Nah, ini juga lagu anak-anak. Saya tuh kan suka anak-anak, jadi ini clue-nya lagu anak-anak ya. Siapa yang bisa menjawab nih? Ayo. Tik-tik bunyi hujan. Siapa ini? Wah, Mbak Lilip. Oh, benar sekali Mbak Lilip ya. Nanti saya kasih hadiah apa ya ini untuk Mbak Lilip ya. Diskon makan di WST. Yeay. Makasih Bu. Oke. Ya, sama-sama Mbak Lilip. Yuk, pertanyaan selanjutnya. Teka-teki selanjutnya. Nah, ini Saya adalah bisa menjawab. iya Mbak Dipa lagi. Mbak Dipa ini sangat pintar sekali ternyata. Ya apa Mbak Dipa? Apa Mbak Dipa? Jawabannya ya ini ya. Ini clue-nya adalah judul lagu pop. Ada pelangi di bola matamu. Ya, benar sekali, pelangi di matamu. Ya, ya Mbak Dipa ini kok sangat pintar sekali ya Mbak Dipa. Ini nanti vouchernya semua ini. Terima kasih. Ya. Yuk, ini pertanyaan terakhir atau teka-teki terakhir. Cus.
Teka-teki terakhir ini. Nah, ini juga pop, lagu pop clue-nya ya. Anu Bu, Apa Mas Andi? menggambar senja. Kok menggambar senja toh Bu? Melukis Ah. Itu senja atau saya bukan? saja. Waduh, jangan pintar sekali ya, Mas Anggi ya. Oke, betul sekali. Melukis senja. Ya, nanti Mas Anggi mendapatkan voucher makan di angkringan Lekto. Ye. Wah, ngangkring Bu, siap. Terima kasih Bu. Ya, oke. Kalau saya kira sudah Loh, sudah teman-teman habis kok Bu. sudah Habis Bu. mau Wah, seru loh Bu. tuman Mas. Tebak-tebakan. Iya, besok di bimbingan yang selanjutnya ya Mas Anggi ya. Kalau kita mengadakan bimbingan lagi. Oke nih, kiranya sudah cukup bimbingan kita pada kali ini. Terima kasih sudah mengikuti bimbingan bersama saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya teman-teman ya. Saya mohon maaf jika selama berjalannya bimbingan banyak kekurangan dan salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.